Pekerjaan beton semen memiliki tahapan yang kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi untuk memastikan kekuatan dan daya tahan yang optimal. Video ini akan mengajak Anda untuk memahami peralatan dan perlengkapan pekerjaan beton semen. Ketentuan peralatan produksi dan pengangkutan campuran beton semen. Langkah pertama dalam produksi pekerjaan beton semen adalah produksi beton itu sendiri. Beton semen diproduksi di batching plant, tempat semua bahan seperti semen, agregat, air, dan admixture dicampur dengan proporsi yang tepat. Sebelum memulai, selalu pastikan batching plant yang akan digunakan telah memiliki sertifikat kalibrasi yang menandakan peralatan telah layak produksi dan layak operasi. Tak luput, seluruh SDM yang mengoperasikan batching plant merupakan SDM yang kompeten. Batching plant terdiri dari beberapa komponen, seperti stockpile agregat, pemasok agregat, konveyor agregat, silo semen, silo fly ash, tangki air, tangki bahan tambah, unit penimbang, unit pengaduk, ruang kontrol, unit pemasok daya, truk mixer, serta fasilitas lainnya seperti laboratorium, bengkel perbaikan, area pembersihan, parkir truk, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Yang pertama, stockpile agregat merupakan tempat penyimpanan sementara agregat sebelum digunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya lantai stockpile yang datar, keras, dan bersih. Adanya sekat atau pemisah antar fraksi agregat. Adanya pelindung atau penutup yang melindungi stockpile dari air hujan. Serta jangan menumpuk terlalu tinggi agregat karena dapat menyebabkan segregasi. Berikutnya, pemasok agregat atau bin agregat. Digunakan untuk menyimpan dan mengatur aliran agregat sebelum dicampur dengan bahan lainnya. Jumlah bin umumnya terdiri dari 3-4 bin, atau dapat lebih banyak sesuai dengan kebutuhan dari desain. Gunakan atap untuk melindungi agregat dari hujan. Pastikan sekat antar bit memiliki ketinggian yang cukup. Bukaan pintu bin harus dapat diatur untuk mengontrol laju aliran agregat dari setiap kompartemen. Pastikan alat penggetar berjalan dengan baik. Berikutnya, konveyor agregat. Digunakan untuk mengangkut agregat dari bin ke mixer dengan lancar dan efisien. Pastikan konveyor memiliki kapasitas yang cukup untuk mengangkut agregat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Konveyor harus dipasang dengan kemiringan yang cukup. Pastikan motor penggerak bekerja dan berjalan dengan baik. Berikutnya yaitu silo. Silo di batching plant digunakan untuk menyimpan semen maupun menyimpan fly ash agar tetap kering dan terhindar dari kelembapan, serta dapat mendistribusikannya secara komputerisasi ke dalam mixer. Silo biasanya berbentuk silinder vertikal dengan kerucut di bagian bawah untuk memudahkan aliran semen keluar. Dilengkapi dengan sistem pengisian otomatis yang memungkinkan semen diisi dengan aman dari truk semen. Selanjutnya, tangki air. Digunakan untuk menyimpan dan mengatur pasokan air yang akan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Terbuat dari material tahan korosi untuk memastikan air tetap bersih dan tidak terkontaminasi. Dilengkapi sistem pipa dan pompa yang memungkinkan pengisian dan pengaliran air ke dalam mixer secara otomatis. Berikutnya, tangki bahan kimia tambahan. Tangki ini berfungsi agar bahan kimia tambahan tetap dalam kondisi stabil dan terlindungi dari kontaminasi sebelum dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Terbuat dari bahan yang tahan korosi dan tahan bahan kimia. Perlu dicatat, ada beberapa bahan kimia tambahan yang memerlukan pengaturan suhu tertentu agar tetap stabil dan efektif. Oleh karenanya, harus memiliki sistem pengaturan suhu atau isolasi untuk menjaga bahan dalam kondisi optimal. Berikutnya, unit penimbang. Alat ini bekerja dengan sistem otomatis yang terintegrasi dengan kontrol di batching plant, sehingga setiap bahan dapat ditimbang secara akurat dan efisien sebelum dimasukkan ke mixer, memastikan setiap bahan ditakar sesuai dengan desain campuran. Selanjutnya, unit pengaduk atau mixer berfungsi untuk mencampur semua bahan beton, menghasilkan beton dengan kualitas yang sesuai dengan desain atau mix design.
tidak ada segregasi, sehingga beton yang dihasilkan memiliki kekuatan dan workability yang sesuai dengan standar. Dilengkapi dengan bilah pengaduk dengan bahan material yang tahan aus dan tahan korosi. Kecepatan dan durasi pengadukan harus dapat dikontrol agar bahan tercampur sesuai dengan desain dan efisiensi tanpa merusak tekstur agregat atau menyebabkan segregasi. Berikutnya, ruang kontrol atau control room merupakan ruang atau tempat yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengawasan seluruh operasi di batching plant. Ditempatkan di lokasi yang memberikan pandangan optimal terhadap area batching plant dan memungkinkan komunikasi yang mudah dengan operator di lapangan. Truk mixer merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut campuran beton segar dari batching plant ke lokasi pengecoran. Dilengkapi dengan drum berputar yang di dalamnya terdapat sudu berbentuk spiral sebagai pengaduk campuran beton agar tetap homogen selama proses transportasi. Kecepatan putaran drum dapat diatur sesuai kebutuhan, baik itu mode putaran cepat maupun putaran lambat. Ketentuan peralatan penghamparan dan perawatan campuran beton semen. Dalam pekerjaan pekerasan beton semen, ada dua metode utama yang digunakan, yaitu metode acuan tetap dan metode acuan gelincir. Meskipun kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk permukaan beton yang kuat dan tahan lama, tapi keduanya memiliki peralatan dan perlengkapan yang sedikit berbeda. Di antaranya, pada metode acuan tetap, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu backcasting, laser level atau alat pengukur tinggi, gerobak beton atau bucket crane, vibrator skrid, mistar, sprayer, plastic sheet, atau geotextile. Lalu, pada metode acuan gelincir, peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu guide wire dan tiang patokan, slip form paper, sprayer. Lalu, di area yang membutuhkan perlindungan tambahan, terutama dalam cuaca ekstrim, plastic sheet juga dapat digunakan untuk menutupi permukaan beton. Selain itu, ada beberapa peralatan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, baik untuk kedua metode tersebut, yaitu peralatan dan perlengkapan untuk joint sealant, berfungsi untuk melindungi sambungan dari kerusakan akibat infiltrasi air, masuknya material lain, dan pergerakan thermal. Itulah materi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Microlearning pekerjaan umum, belajar mudah, mudah belajar.